Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram. Wa ba'du. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan pada kajian malam minggu atau kalam yang sudah kita laksanakan beberapa pertemuan, dan insya Allah fi hadhil laila, pada malam hari ini merupakan last meeting ya, atau pertemuan terakhir kita, karena insya Allah kitabnya sudah khatam, sudah selesai. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta kalam kajian malam minggu. Semoga kita semua termasuk dari pemuda-pemudi atau umat Rasulullah yang terselamatkan malam minggunya dengan mengikuti kajian yang insya Allah berkah. Jadi pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita ya tentang kisah para ulama menghadapi istri mereka, yang mana berasal dari referensi kitab Sahafatum min Akhbaril Anbiya wal Ulama wal Auliya wal Hukama fi sabri ala zaujat, yang merupakan karya atau musannifnya yaitu Yusuf Abjik As-Susi. Dan bersama kita juga pada malam hari ini narasumber kita sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, yakni Al-Mukarram Ustadz Ahmad Ainul Yakin LCMAG, yang mana beliau juga selaku pengasuh Pondok Pesantren Tafsir Hadis Shahihuddin 2 Prapen Surabaya. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa insya Allah pada malam hari ini merupakan pertemuan terakhir, karena kitabnya sudah khatam. Untuk pertemuan-pertemuan berikutnya atau ngaji kalam, kajian malam minggu berikutnya, entah itu ada atau tidak, kita lanjut dengan kitab lain, nanti mungkin bisa dibicarakan, dan itu tergantung dari kesediaan Ustadz dan teman-teman sekalian. Berbicara terkait masalah kisah para ulama menghadapi istri mereka, insya Allah kita akan mendapatkan banyak hikmah, khusus bagi para pemuda-pemudi yang belum memiliki pasangan. Mengaji tentang kisah ulama menghadapi istri merupakan bagian dari persiapan sebelum menikah insya Allah. Karena mau tidak mau, ya ketika kita sudah menikah, pasti akan ada saja permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga. Dan selaku calon suami atau calon orang tua, kita patut untuk mempersiapkan itu, bagian dari parenting. Dan bagi saudara-saudara kita yang sudah berkeluarga, tentu saja ini akan menjadi tambahan ilmu atau hikmah dalam rumah tangga insya Allah. Lebih lanjutnya insya Allah akan dibahas, akan disampaikan oleh Ustadz, karena sudah bersama kita di dalam Zoom. Ya, ini ada penyampaian dari Saudara Mizan. Silahkan mengajak teman-temannya yang mau ikut, karena ini merupakan pertemuan akhir atau khataman. Insya Allah akan banyak tambahan kejutan atau mungkin banyak tambahan nasihat dari menutup pembahasan kita, karena kitabnya sudah khatam. Entah itu tambahan nasihat atau tambahan motivasi buat para jomblo ataupun bagi para pasangan yang sudah berkeluarga. Baiklah,
Bapak Ibu, teman-teman semua sudah tidak sabar untuk mendengarkan penjelasan dan penyampaian dari Ustadz. Langsung saja kita persilahkan kepada beliau Al-Mukarram Ustadz Ahmad Ainul Yakin LSMAG untuk memberikan kita ta'lim atau ilmu pada malam hari ini. Pada Ustadz alaihi falyatafaddal mashkura. Fadhal Ustadz, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Allahumma ja'al ayyamana ayyam rasulillah wa layalana layala rasulillah. Allahumma ja'al sabahana sabah as-salihin wa masa'ana masa' as-salihin wa alhamna bis-salihin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman la yunsa' 'ilman nafi'an mubarakan fih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sebentar saya izin live IG ya. Monggo Ustadz. Baik teman-teman, alhamdulillah malam ini kita dipertemukan kembali secara virtual untuk meneruskan kajian kita kitab Safahatun min akhbaril anbiya wal ulama wal awliya wal hukama fi sabri ala zawjat wal hilmi alaihinna, karya Syekh Yusuf Abjik As-Susi. Kita sudah belajar bagaimana para nabi dan juga mulai dari Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Umar bin Khattab, dan juga yang lainnya. Kita juga sudah belajar bagaimana kecemburuan istri-istri para ulama itu kepada suami-suami mereka. Cemburunya justru malah dengan ilmu ya, dengan kitab-kitab dan lain sebagainya, itu sudah kita bahas. Dan pertemuan terakhir ini kita membahas tentang bagaimana sabarnya para ulama itu dalam menghadapi istri-istri mereka. Luar biasa. Ini saya mengelus dada ketika membaca buku ini untuk mempersiapkan ya pertemuan malam ini. Di antaranya banyak ulama-ulama itu yang diusir oleh istrinya dan tidur di luar rumah. Jadi guyonan-guyonan diusir istri, guyonan-guyonan tidur di luar rumah, itu memang benar ada. Sungguh benar-benar ada ceritanya. Di antaranya yaitu Syekh Al-Arif Billah Uthman Al-Khattab rahimahullah. Jadi yang disebutkan ini adalah ulama-ulama besar ya, meskipun kita mungkin baru mendengar nama beliau. Karena terjemah beliau ini disebutkan di kitab At-Tabaqat Al-Kubra. Itu kitab yang berisi tentang biografi atau biografi singkat para ulama hebat. Imam Asy'arani dalam Tabaqat Al-Kubra ketika mengupas biografi Syekh Uthman Al-Khattab. Jadi ini Uthman Al-Khattab, bukan Umar bin Khattab, tapi Uthman Al-Khattab. Ini kalau pengen mudah mengingatnya, gabungan antara Uthman dan Umar bin Khattab. Jadi Uthman Al-Khattab. Syekh Sya'rani mengatakan, akhbarani Sayyidi Syekh Nuruddin Asy-Syuni radhiyallahu anhu annahu jawara indahu muddatan. Fa kharaja yatawadda lailan fawajada rajulan malfufan fi nukhrin fi tariqil midha'ah.
Jadi Syekh Nuruddin Asyuni ini suatu ketika beliau keluar rumah untuk berwudu. Dan ketika di jalanan tempat wudu itu, beliau melihat ada seseorang yang dia itu memakai selimut, tidur berselimut gini. Jadi tidur berselimutkan gini. Syekh Nuruddin Asyuni ini mengatakan, "Kum, ma huwa mahallun naum." Kamu bangun. Jangan tidur di sini. Ini tempat wudu, bukan tempat tidur. Bangun. Kemudian orang yang dibangunkan tadi, fakashafa an wajhihi, membuka selimutnya dan membuka wajahnya. Waqala, dan orang itu mengatakan, "Ya akhi ana Utsman." Saya ini Utsman. Akhrajatni ummul aulad. Saya ini diusir oleh ibu anak-anak saya. Jadi diusir oleh istrinya. Jadi ibunya anak-anak ini ngusir saya. Wa halafat annaha ma tukhallini anam fil bait hadhil laila. Dan dia bersumpah tidak memperbolehkanku tidur di rumah malam ini. Wa kanat, Masya Allah. Jadi wa kanat musallitatan alaihi. Sangat kejam sekali istrinya kepada Syekh Utsman Al-Khattab ini. Sampai-sampai dia diusir dari rumahnya. Dan hanya ya itu tadi, selimutan gitu saja, tidur di jalan tempat wudu. Dan tidak marah, tidak kemudian tidak terima, kemudian menceraikan, ya tidak. Coba bayangkan kalau misalnya ada suami yang diusir istrinya dari rumah, malah bahaya. Bisa jadi dia pulang ke rumah yang lain itu, ke rumah orang lain, ke rumah perempuan lain. Maka jangan macam-macam kalau sekarang ini, karena laki-lakinya nggak seperti Syekh Utsman Al-Khattab. Ketika diusir ya sudah, tidur di jalanan. Tapi kalau laki sekarang diusir, wah, masih banyak tempat lain yang menampungku, katanya seperti itu kan. Nah, ini perbedaannya, perbedaan kita dengan laki-laki sekarang dengan beliau-beliau itu luar biasa, Masya Allah. Dan Imam Al-Munawi dalam kitab Al-Kawakib Ad-Durriyah itu membahas juga biografi beliau, Syekh Utsman Al-Khattab ini, dengan mengatakan kanat ummuhu tadribu ala ra'si wa aktafihi. Utsman Al-Khattab ini ibunya ini keras ya. Ibunya sering memukul kepala dan memukul bahunya. Wa tarfa'u sautaha alaihi fala yata'athar. Dan sering sekali dibentak-bentak ibunya. Tapi dia diam saja. Wa betulia bi zaujatihi. Sudah seperti itu, dia masih diuji dengan istrinya. Fakanat tu'dhihi katsiran wa takhruju ahyanan wa tukhrijuhu ahyanan fil laili. Jadi istrinya ini sering marah dan sering mengusirnya. Bahkan mengatakan seperti ini, ma'adzin tulaka antana ma'ala firashi. Saya tidak mengizinkanmu sekarang malam ini tidur di ranjangku, katanya, di kasurku. Akhirnya apa? Fayanamu fit thariq. Syekh Utsman Al-Khattab ini tidur di jalanan. Jadi luar biasa. Ulama-ulama zaman dulu, sekelas Syekh Utsman Al-Khattab ini, ketika diusir oleh istrinya, dia hanya diam saja. Ingat bahwasanya mengalah itu bukan tanda dari kalah. Jadi mengalah itu adalah al-karam. Mengalah itu adalah kemuliaan.
Ada lagi Syekh Ali Al-Khawwas rahimahullahu taala. Ini yang sering dikutip oleh banyak sekali ustadz-ustadz muda tentang kisah-kisah beliau atau ucapan-ucapan beliau tentang hubungan antar suami istri. Sayyidi Syekh Ali Al-Khawwas ini di sini sebutkan bi anna lahu sab'an wa khamsina sana hina dakhala biha. Jadi ketika istrinya meninggal dunia, di Syekh Ali Al-Khawwas ini sebetulnya sudah hidup bersamanya selama 57 tahun. Lam yanam ma'aha lailatan wahidah. Selama 57 tahun itu tidak pernah tidur bersama istrinya. Tidak diperbolehkan sama istrinya. Saking sabarnya bisa bertahan sampai 57 tahun. Kalau kita kan sudah cerai sajalah. Oh, kamu nggak mau tidur sama saya, cerai saja kan seperti itu. Ulama-ulama zaman dulu luar biasa. Ya Allah, saking sabarnya. Ada lagi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini ulama sufi ya, besar sekali, besar di Mesir, Kairo, makamnya di Kairo, sangat masyhur sekali. Orang yang belajar tasawuf, orang yang belajar buku-buku tasawuf pasti tahu Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Apa kata beliau? Wa mimma an'amallahu tabaraka wa ta'ala bihi alayya kathratu sabri ala zaujati idza maridat. Kata beliau, salah satu nikmat terbesar yang diberikan Allah kepadaku adalah bagaimana saya ini sabar ketika menghadapi istriku, terutama ketika sakit. Apa yang dilakukan beliau? An amsaha ma tahtaha min qaduratin idza ajizat 'anil dhahabi ilal khala. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini berkali-kali menceboki istrinya. Jadi membersihkan kotoran istrinya ketika istrinya ini sudah tidak bisa pergi ke kamar mandi. Dan luar biasanya beliau sebutkan wa mimma an'amallahu bihi alayya. Salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepadaku adalah saya sabar bertahun-tahun menceboki istri saya. Luar biasa coba. Allahu Akbar. Itu kalau orang sekarang itu mungkin ya, istrinya sakit, nikah lagi itu, poligami itu kan. Luar biasa. Jadi ulama-ulama zaman dulu itu saya malu membaca ini, malu saya. Saya ngelus dada berkali-kali. Ya Allah, begitu sabarnya beliau-beliau itu. Oh, luar biasa, Masya Allah. Bahkan ada ulama yang bernama Sayyidi Ahmad Ibnu Ajibah ya. Insya Allah namanya Ajibah. Kalau misalnya ternyata Mujaibah ya mungkin saya salah dan mohon dibenarkan. Ini terakhir. Kisah terakhir. Bahwasanya beliau ini diusir oleh istrinya dari rumah. Thumma akhrajatni an babid dar wa shaddatil bab wa zarraqatha khalfi. Di Syekh Ahmad diusir oleh istrinya, kemudian pintu rumahnya itu sama istrinya ditutup kencang, tas gitu ya. Ditutup sangat kencang, keras, lalu digembok. Fabittu kharijad dar. Malam itu saya tidur di luar rumah, kata beliau. Suatu ketika beliau juga pernah diusir dan beliau tidur di luar rumah hanya dengan beralaskan lihaf, selimut. Dan ternyata istrinya itu keluar mengambil selimutnya itu. Insya Allah. Jadi sudah disuruh tidur di luar, masih selimutnya ditarik sama istrinya. Juga masih Syekh Ahmad Ibnu Ajibah. Suatu ketika beliau ini
ingin mengolah jubnah, keju ya. Jadi beliau ada 2 keju yang berada dalam satu kayak wadah gitu. Lalu beliau olah seperti itu. Saat itu istrinya marah. Fa'ajintuhuma birijliha. Saya mengolah keju itu tepat di samping kakinya, kaki istri saya. Ramat bihima wajhi. Ke muka Syekh Ahmad bin Ajibah. Wa kuntu jalisan, dan aku saat itu terduduk di samping kaki istri saya itu, kata. Fadrabat ra'si fil haid darban syadidan. Dia memukulkan kepalaku ke tembok dengan kencang sekali. Ini kalau kita baca ini, yang ada itu kekerasan rumah tangganya itu dilakukan oleh sang istri ya, bukan suami. Kalau sekarang kan berbeda itu. Bagaimana beliau itu sabar sekali, istrinya seperti itu sabar sekali, istrinya seperti itu sabar sekali, luar biasa. Kesabaran menghadapi pasangan, baik itu suami atau menghadapi istri, itu memang pahalanya sangat besar sekali. Dan kita sudah belajar dari Nabiullah Yunus alaihissalam bagaimana beliau berhusnuzan kepada Allah bahwasanya kecerewatan istri beliau, keburukan yang dilakukan oleh istri beliau terhadap beliau itu adalah siksa di akhirat yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jikalau kita ingin masuk surga bukan dengan cara ibadah, bukan dengan jalur ibadah, maka kita harus menempuhnya melalui jalur menahan amarah di depan istri atau di depan pasangan. Dan ini merupakan ibadah yang sangat sulit sekali. Saya katakan sangat sulit sekali, karena saya sendiri yang sudah berkeluarga, itu sulit sekali. Belum lagi kalau istri itu make up, dandan, waduh itu luar biasa itu. Kita mau pergi gitu kan masih nunggu istri make up dan lain sebagainya. Kita sudah di mobil itu, istri masih saja di kamar dan lain sebagainya. Itu cobaan yang luar biasa itu. Itu sulit sekali. Mungkin yang sudah berkeluarga mungkin bisa merasakan bagaimana. Harus bersabar memang. Ya seperti itulah rumah tangga. Jadi memang nggak bisa. Ya, rumah tangga itu memaksa kita untuk bersifat dewasa. Maka kalau rumah tangga tidak bisa membuat kita bersifat dan bersikap lebih dewasa, maka yang ada selamanya kita akan menjadi kekanak-kanakan. Kalau sudah kekanak-kanakan, apa yang terjadi? Rumah tangga itu tidak akan sakinah. Kalau sudah tidak sakinah, tidak mungkin mawaddah dan warahmah. Saya kira seperti itu. Sebetulnya saya tidak membaca semua kitab ini ya. Hanya cuplikan-cuplikan yang saya rasa penting dan bagus sekali. Itu yang saya sampaikan pada kajian kita setiap malam minggu ini. Dan semoga kajian-kajian yang kita kaji, yang kita sampaikan, yang kita bahas, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para ulama, kisah-kisah para aulia tentang kesabaran menghadapi pasangan mereka, istri mereka, itu bisa membuat kita juga lebih bersabar dalam menghadapi istri-istri atau pasangan-pasangan kita. Tentunya ini tidak hanya untuk laki-laki yang menghadapi istrinya, tapi juga sama perempuan yang menghadapi suaminya. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan dilanjutkan. Saya kembalikan ke moderator. Taib, subhanallah, subhanallah sekali, alhamdulillah. Demikianlah tadi hikmah atau kisah-kisah para ulama-ulama terdahulu, bagaimana mereka menghadapi pasangannya dengan penuh kesabaran dan penuh
kepasrahan dan mendengar kisah-kisah tadi tentunya sangat banyak pelajaran yang kita dapat. Kalau saya pribadi mendengar kisah para ulama tadi, Ustaz, seakan-akan langsung terbayang sinetron-sinetron Indosiar. Bagaimana istri-istri itu menyiksa suaminya, sampai-sampai seperti kisahnya Syekh Ahmad Ibnu Ajibah yang membuat keju tapi langsung dilempar ke wajahnya dan didorong ke tembok. Masya Allah. Saya langsung ingat sinetron Indosiar. Bukannya yang Indosiar, Karena ada itu yang bukannya Indosiar itu yang kejam suami ya? ya ada kadang ada yang istri juga, Ustaz. Oh, ada Jadi ya? Oh. macam-macam Ustaz Indosiar. Iya, ada yang istri-istrinya juga yang kejam. Kejam ke mertuanya atau kejam suaminya, ke suaminya. Jadi pada akhirnya akan dapat azab seperti itu. Dan sepertinya itu memang betul-betul sudah bukan tingkatan manusia biasa, memang tingkatan seorang wali. Dan pada semua teman-teman, kepada semua Bapak Ibu ya yang ikut taklim kita pada malam hari ini, setelah mendengarkan penjelasan dari Ustadz tadi, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, ya monggo dipersilahkan. Bisa melalui chat Zoom atau mengaktifkan mic-nya juga bisa. Sembari kita menambah wawasan, mungkin ya ada masukan atau tambahan dari teman-teman, monggo dipersilahkan. Kalau tidak ada, saya yang mau bertanya, Ustaz. Ya. Saya mau bertanya. Ustaz, mendengarkan hikmah atau cerita dari ulama-ulama tadi terkait kesabaran mereka menghadapi pasangannya, ketika misalkan dalam posisi seperti itu, Ustaz, lantas kemudian kita merasa sudah tidak nyaman dengan keadaan keluarga yang seperti itu, apakah maksudnya sikap apakah ada lanjutan kisahnya tadi saat para ulama yang diperlakukan seperti itu dengan istrinya, apakah mereka tetap sabar atau mereka akhirnya menceraikan istrinya, Ustaz? Tidak, mereka tetap Atau sabar. mungkin cari pasangan? Tetap sabar. Mereka tetap sabar. Tetap sabar Dan menghadapi tidak ada istrinya yang yang seperti itu. tidak ada yang Tidak ada dikisahkan poligami tidak ada dikisahkan dalam buku ini bahwasanya mereka menceraikan istri mereka, itu tidak ada. atau poligami tidak ada, Ustaz? Tidak ada di sini pembahasan poligami, tidak ada juga. Wah, subhan. Berarti yang mungkin yang menjadi fadilah amalnya itu memang betul-betul kesabarannya itu, Ustaz, ya, sampai akhir hayat, sampai akhir hayat Iya. Jadi tetap memang sama-sama istrinya. benar-benar kesabaran mereka itu dalam menghadapi istri itu luar biasa sekali. Subhanallah. Kalau memang ada itu berarti wah, hebat sekali laki-laki yang seperti itu. Dan kisah-kisah mereka ditulis oleh Syekh Yusuf dalam kitab Zan. Oh ya. Sudah kembali. gimana? Afwan, Ustaz, tadi mungkin jaringannya kurang baik. Jadi Ya. ini. Ya, seperti itu. Jaringan Jadi, saya sepertinya kurang bagus. oh, enggak, Ustaz. Syukran, Ustaz.
Jadi betul-betul berdasarkan kesabaran Ustaz ya. Jadi para ulama terdahulu mendapatkan mungkin gelar wali sehingga mereka mendapatkan keistimewaan seperti itu, Ustaz. Ada Syukran, Ustaz. lagi? Ya, Fad. Ada pertanyaan Ustaz, ini ada pertanyaan di chat Ustaz dari saudari Aunana Finnajah bertanya, Ustaz, tersebut berlaku untuk kaum lelaki, bukan perempuan atau istri. Karena melihat dari fenomena sekarang, memang KDRT itu atau tingkat perceraian tinggi itu datang dari sebab pihak lelakinya, Ustaz. Nah, bagaimana jika seperti itu, Ustaz? Ya sama, saya kira sama. Bahwasanya balasan Allah itu sama. Kalau misalnya perempuan yang sabar menghadapi suaminya, maka balasannya sama dengan ulama-ulama yang sudah kita kaji pada kitab ini. Dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar karena gini ya, sabar itu tidak ada batasnya. Yang ada batasnya itu kemampuan kita bersabar. Ini sering saya ulang-ulang. Kemampuan kita bersabar itu memang terbatas. Jadi kemampuan saya bersabar itu berbeda dengan kemampuan Jadul bersabar. Kemampuan Mizan bersabar. Beda-beda. Nah, yang membedakan itu apa? Membedakan itulah bagaimana kita melatih. Melatih agar batasan sabar kita itu semakin kendor, semakin jauh-jauh seperti itu. Kesabaran kita semakin menebal dan lain sebagainya. Itu perlu dilatih. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Oleh karenanya balasan Allah terhadap orang-orang yang sabar, maka itu tidak ada batas-batasnya. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab, kan seperti itu. Ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu akan diberi pahala, diberi balasan oleh Allah bighairi hisab. Tanpa ada batasan. Karena memang sabar tidak ada batasnya. Namun kemampuan kita bersabar itu ada batasnya. Nah, bagaimana kita melatih kemampuan itu untuk semakin tebal, semakin terus menebal, sehingga apa? Sehingga kita masuk dalam orang-orang yang diberi pahala oleh Allah, diberi balasan oleh Allah tanpa hisab, tanpa had, tanpa batasan. Maka suami yang sabar menghadapi istrinya, atau istri yang sabar menghadapi suaminya, maka dialah yang akan mendapatkan kebaikan yang tidak terbatas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi dia menjadi wali Allah. Karena di awal dulu kita sebutkan bahwasanya wali lewat jalur semacam ini itu sangat susah dan sangat jarang sekali. Sangat jarang sekali. Ada lagi? Ya, syukuran Ustaz atas jawabannya. Jadi demikian tadi jawaban Aunana Finnajah. Bagaimana teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang lain, apa masih ada yang ingin ditanyakan terkait penjelasan dari Ustadz tadi? Saya Ya, silakan Saudara Muhammad Mizan Asrori. terima kasih atas waktunya. Saya Muhammad Mizan dari Sumeneb ingin bertanya Ustadz terkait dengan kesabaran tadi yang Ustadz sebutkan. Contohnya adalah ketika sudah siap berangkat, mungkin ke undangan ataupun ke acara dan lain sebagainya, seorang istri kadang masih berdandan ataupun menyiapkan hal lain. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana tips Ustadz untuk bisa bersabar? Mungkin ada yang Ustadz baca ataupun Ustadz ingat ibu Ustadz atau lain sebagainya. Karena saya pribadi walaupun belum beristri sudah mengalami hal tersebut Ustadz. Mungkin ketika mau mengantar ibu ataupun mbak ke suatu acara ataupun undangan Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya. Subhanallah Ya, sekali sulit. misalnya. Sulit memang karena kita harus menyadari bahwasanya tabiat ya. Tabiat laki-laki dan perempuan itu berbeda. Laki-laki dari sananya itu nggak ribet.
mau pergi apa nggak ribet. Bahkan baju pun itu nggak ribet ya. Kalau perempuan kan kadang ribet. Kadang saya sering ya itu harus menerima baju yang diwajibkan oleh istri itu kan. Sudah pakai baju atau pakai kaos ternyata jangan yang itu karena nggak matching dan lain sebagainya. Akhirnya harus ikut apa kata istri. Karena saya termasuk orang yang nggak ribet dalam hal penampilan ya, dalam nggak ribet atau nggak riuh harus jalan pergi gitu saja sih. Tapi tentu kondisi kita yang dulunya mungkin seperti itu karena masih sendiri dengan yang sekarang beristri itu harus kita sadari. Bahwasanya saya sekarang tidak hidup sendiri. Saya sudah hidup bersama. Maka mau nggak mau ya harus mau itu. Harus mau. Karena lagi-lagi bahwasanya tabiat atau sudah dari sananya laki-laki sama perempuan itu beda. Malah yang bahaya itu ketika yang laki-laki suami itu ribet, istrinya malah nggak ribet kalau dalam penampilan. Wah, ini bahaya. Ini bagaimana itu? Jadi tipsnya ya kita harus sadari bahwasanya kita sudah hidup tidak sendiri. Kalau hidup sendiri masih di kos, masih dulu apa saja, kaos oblong, kaos apa ya semuanya berangkat gitu saja kan. Tapi kan tidak. Namanya istri itu kan kadang juga dia akan sensi ya. Bahasa sekarang tuh insecure ya. Kalau saya salah dibetulkan. Kalau misalnya suaminya itu kemudian dilihat oleh orang lain kok sepertinya tidak terawat kan gitu. Kok sepertinya tidak diperhatikan itu. Itu kan jati diri seorang istri juga turun itu. Istrinya siapa sih itu? Makanya saran saya itu kalau misalnya setelah nikah kok semakin segar berarti istrinya benar-benar merawat gitu. Kalau setelah nikah kok kurus, kering kerontang, kok mau kayak dilihat kayak mau mati itu, berarti sepertinya dia susah itu menjalani hidupnya. Ya tidak, ini hanya guyonan saya saja. Bahwasanya kebahagiaan tidak lagi diukur dari fisik ya sebenarnya, dari bentuk fisik gitu. Yang sebelumnya nikah kurus, kemudian setelah nikah gemuk ya enggak. Buktinya ya banyak kok yang sebelum nikah sudah gemuk, setelah nikah ya tambah gemuk ini. Tapi saya pribadi sebelum nikah itu saya kurus. Saya gemuknya setelah nikah saja. Itu menunjukkan bahwasanya saya dulu tirakat itu. Sebelum nikah. Kami termasuk saksinya, Ustaz. Ada lagi? Ya. Ada, Ustaz. Syukron, Ustaz. Ya, jadi silakan teman-teman yang ingin bertanya selanjutnya siapa? Algi? Oke, silakan Algi. Cek. Ya, bagus suaranya Algi. Assalamualaikum, Ustaz. Mau bertanya. Saya Algi Fari. Mengenai tadi yang antum sampaikan terkait istri atau suami yang bersabar terhadap pasangannya, itu azab di mana di akhirat bakal itu dimajuin ke dunia sebagai ganti pasangan yang buruk atau tidak baik. Itu apakah ada penjelasan atau dalil lebih lanjut, Ustaz? Seperti anak pernah dengar hadis bahwa berpergian atau asafar itu sebagian daripada azab. Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya. Perihal tersebut memang dunia itu bukan tempat kenikmatan ya. Bisa jadi kenikmatan-kenikmatan Allah yang ditunda, yang tidak diberikan oleh Allah kepada kita, itu bisa jadi nanti diberikan oleh Allah di akhirat. Di Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi seperti ini. Apa ya? Wanumni lahum liyazdadu itsma.
Ini ayat ini saya agak lupa. Ayat ini dibaca oleh kiai saya dulu. Fanumni lahum innama numli lahum liyazdadu isma. Innama numli lahum liyazdadu isma. Kurang lebih seperti itu. Insya Allah ayatnya. Innama numli lahum liyazdadu isma. Jadi kami, itu ayat itu berbicara tentang orang kafir ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berbicara tentang orang kafir. Innama numli lahum liyazdadu isma. Kami terus tambah kenikmatan kepada mereka, orang-orang kafir itu, liyazdadu isma, agar mereka itu bertambah dosanya. Jangan GR ketika kita diberi kenikmatan oleh Allah. Bisa jadi justru ketika kita diberi kenikmatan oleh Allah, kita justru malah tidak bisa menerima kenikmatan itu, atau justru malah kenikmatan itu disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di dunia dia itu istrinya jelek, dilihat itu nggak enak, maka dia berpotensi besar besoknya itu di surga karena bertemu dengan bidadari-bidadari itu. Karena di dunia dia sudah seperti itu. Di dunia dia nggak ada yang bisa dilihat itu. Bahkan biasanya itu kan yang bisa, makanya istri itu sebagai qurratu a'yun ya, suami sebagai qurratu a'yun. Yang bisa kita pandang cuma mereka-mereka itu. Sehingga kalau misalnya istri atau suaminya jelek, maka insya Allah potensi dia untuk masuk surga itu sangat terbuka lebar. Karena kenikmatannya oleh Allah ditunda. Ditunda. Nanti saja kamu maksudnya apa? Maksudnya nanti ketika di surga itu suami atau istrinya itu parasnya sangat tampan dan sangat cantik. Jadi istri-istri besok itu ketika di surga jauh lebih cantik daripada bidadari yang dalam sebuah keterangan itu lentik sekali matanya. Matanya ini besar ya. Besar bukan melotot, bukan sipit, besar. Kemudian bahkan ada yang mengatakan bahwasanya kalau dia minum itu lehernya, tenggorokannya itu terlihat itu minumannya dan lain sebagainya. Wallahu alam itu. Apakah benar atau tidak? Wallahu alam. Yang jelas seperti itu. Dan yang benar, kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah di dunia ini bisa jadi, naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Kalau kita tidak bisa menerimanya dengan baik, mensyukurinya dengan baik, maka bisa jadi kenikmatan-kenikmatan itu merupakan sebuah kontan dari Allah. Sudah, kamu saya beri kontan ya, kenikmatan. Nanti di akhirat tidak. Seperti kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mengingkari Allah. Kita coba tahu bahwasanya di dunia ini kok semakin lebih kaya atau lebih enak ya hidupnya orang-orang yang maksiat kepada Allah. Kok hidupnya orang-orang yang mengingkari Allah. Karena apa? Karena itu tadi. Kalau dalam ilmu tasawuf namanya apa? Istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan kami eluh-elukan, kami berikan nikmat terus kepada. Saya nggak sholat, tapi kalau saya kerentek pengen ini, tiba-tiba dapat. Saya ini maksiat terus, ketika kerentek pengen ini, kok tiba-tiba dapat. Tiba-tiba diijabah oleh Allah. Jangan-jangan Allah menginginkanmu dalam keadaan itu terus, nggak pernah sholat terus, atau maksiat terus, agar apa? Agar itu tadi, agar kamu tidak tahu bahwasanya itu sebetulnya adalah kenikmatan-kenikmatan yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia yang tidak akan kamu dapatkan kenikmatan itu lagi di akhirat. Makanya kenapa sih yang pertama masuk surga nanti itu dari golongan orang-orang yang biasa ya, itu adalah orang-orang fakir. Karena Allah itu nggak tega. Orang yang fakir, yang soleh ya. Karena Allah nggak tega. Bagaimana orang ini nggak saya masukkan surga lebih dahulu? Di dunia dia itu sudah tidak mendapatkan bagian dari kenikmatan. Makanya ajaban li amril mukmin, kata Rasulullah. Luar biasa ya orang yang beriman itu. Karena apa? Karena segala urusannya itu khair, baik. In asabathu syarra
in asabathu dharra sabar wa in asabathu sarra syakar. Orang mukmin itu kalau dia ketimpa musibah ya dia bersabar, kalau dia mendapatkan nikmatan dia bersyukur. Memang dalam istilah dalam kajian-kajian tasawuf itu sangat umum ya, bahwasanya kalau mendapatkan musibah bersabar, kalau mendapatkan kenikmatan bersyukur. Tapi tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah ketika mendapatkan musibah dia bersabar, mendapatkan kenikmatan ketika dia mendapatkan musibah dia bersyukur, ketika dia mendapatkan kenikmatan dia bersabar. Wah, ini hebat sekali. Dia mendapatkan musibah dia bersyukur. Dia mendapatkan kenikmatan dia bersabar. Bersabar apa? Bersabar untuk tidak mengkhianati nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia anggap kenikmatan itu bukan sebuah kenikmatan, tapi kenikmatan itu dia anggap sebagai musibah. Dan musibah dia anggap sebagai kenikmatan. Ini sudah tingkatannya wali. Yang seperti itu, maka sampean wali berarti. Makanya yang kita kisahkan itu para wali itu kan, ketika istrinya seperti itu cerewet, mencaci maki dan lain sebagainya, bahkan kasar, apa kata dia? Dia bersyukur. Bahkan tadi Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan, "Wa mimma an'amallahu 'alayya bihi." Salah satu nikmat yang Allah berikan kepadaku, kata saya ini mengasuh, merawat istri saya bahkan sampai mencebokinya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Kalau lagi-lagi sekarang mungkin ya tinggal saja sudah kawin lagi kan seperti itu. Alhamdulillah min dzalik. Maka seperti itulah orang-orang yang dia itu sadar bahwasanya setelah kehidupan ini akan ada kehidupan yang lebih kekal lagi, yaitu akhir. Kalau kita hanya mementingkan dan memfokuskan diri kita hanya dunia saja, Allah terbatas. Hidup kita loh, sebentar lagi mungkin selesai. 2, 3, 4, 50 tahun lagi selesai. Maka apa yang kita lakukan di dunia ini itu merupakan cerminan dari kita, apakah kita sudah memikirkan akhirat atau tidak sama sekali. Saya kira seperti itu pertanyaan dari Al-Ghifar. Baik, syukuran Ustaz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan kedua Ustaz dari saudari Aunana Fin Najah. Ustaz, punten mau tanya lagi. Terkadang kesan tipis antara direndahkan dan sabar. Bagaimana penjelasan terkait hal tersebut, Ustaz? Iya. Terkait direndahkan dan sabar. Begini ya. Orang yang direndahkan dan dia mampu bersabar, maka dia yang mulia. Berbeda dengan orang yang direndahkan, namun dia tidak mau bersabar, bahkan dia membalas dengan merendahkan kembali, maka sama-sama rendah, sama-sama tidak ada yang mulia. Jadi memang seperti itu. Ketika kita direndahkan ya kita sabar. Dan itu sebuah al-karam, ya, kemuliaan itu. Justru itu kemuliaan. Maka kalau misalnya direndahkan, dihina, diremehkan, itu senang lah. Senang. Karena apa? Karena kita tidak ada potensi untuk hidup dengan kesombongan dan keangkuhan kita. Orang yang dia merendahkan orang lain, itu kan merasa lebih mulia. Suami yang merendahkan istrinya, itu kan merasa lebih mulia. Atau sebaliknya, istri yang merendahkan suaminya, itu merasa dia lebih mulia. Padahal hakikatnya di mata Allah yang lebih mulia adalah yang direndahkan itu. Karena Allah sangat tidak senang dengan sikap at-takabbur. Sikap seolah-olah dia berkuasa, seolah-olah dia mulia, seolah-olah dia kuat dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Mengalah itu menang, bukan kalah. Ini yang keliru.
selama ini kita kan mengalah itu kalah. Bukan. Mengalah itu menang. Di mata manusia mengalah itu kalah, benar. Direndahkan itu kalah, benar. Tapi di mata Allah direndahkan itu adalah menang. Hanya saja kembali kepada kita. Kita ini memilih untuk memperhatikan pandangan manusia atau pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu paling senang direndahkan, itu paling senang. Diremehkan itu saya paling senang. Karena apa? Itu sebuah cambukan untuk saya agar membuktikan bahwasanya ini loh saya yang sesungguhnya. Justru malah ketika kita membalasnya dengan kebaikan. Agar apa? Agar kita berbeda dengan yang merendahkan kita. Kalau kita direndahkan oleh orang, maka kita muliakan orang itu. Kita dicemooh oleh orang, maka kita puji orang itu. Agar apa? Agar beda mulut kita dengan mulut dia. Kalau kita dicaci maki oleh orang, lalu kita balas caci maki itu, berarti mulut kita dengan mulut dia sama-sama busuknya. Hati kita dengan hati dia sama-sama kotornya. Lalu bagaimana? Balaslah dengan kesabaran. Balaslah dengan kebaikan. Dan ini merupakan al-manhaj an-nabawi. Ini merupakan metode hidup Rasulullah SAW yang ketika beliau itu direndahkan, dihina, dicaci maki, beliau membalas dengan kebaikan. Beliau membalas dengan hal-hal yang positif. Dan itulah letak kemenangan yang sesungguhnya sebetulnya. Kelak orang-orang yang merendahkan kita, itu akan mengatakan, iya selama ini saya rendahkan dia, ternyata dia baik kepada saya. Akhirnya dia kalah telak. Dia kalah KO di akhir ronde. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Oke. Kalau tidak kita tutup dengan doa. Syukran Ustadz atas jawabannya. Oh, ini ada pertanyaan lagi Ustadz dari saudara Kurniawan dari Bone, Sulawesi Selatan. Jauh sekali. Ya, silakan. Silakan saudara Kurniawan yang sudah berkeluarga ya, keluarga baru. Siap. Oke, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya itu. Oke, langsung saja Ustaz. Pertanyaannya, apa tadi? Kan kita ini sudah berkeluarga nih Ustaz. Jadi yang saya mau tanyakan itu siapa yang dulu kita nafkahi Ustaz? Kita ke orang tua dulu atau istri dulu atau sebaliknya Ustaz? Ya. Begitu Ustaz. Terima kasih. Yang kita nafkahi terlebih dahulu siapa? Tentunya istri. Karena istri merupakan kewajiban bagi kita. Ya. Maka setelah istri siapa ya? Orang tua. Setelah istri itu orang tua. Jadi memang tidak ada kewajiban sebetulnya kita memberi orang tua. Tapi secara etika itu Al-Quran sudah berbicara. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Usahakan meskipun sudah berumah tangga itu punya jatah untuk orang tua. Meskipun hanya 50.000, meskipun hanya 100.000. Karena itu jimat ya bagi kita, istilahnya jimat. Karena itu penarik rezeki kita. Karena itu yang membuat rezeki kita barokah di situ. Entah itu bagaimana caranya, itu adalah apalagi kita yang anak laki-laki. Tapi tetap diperhatikan kebutuhan wajib ya, kebutuhan sehari-hari keluarga sendiri, istri, anak dan lain sebagainya. Tapi insya Allah saya yakin bahwasanya anak laki-laki yang dia memberikan jatah kepada orang tuanya uang tiap bulan, maka insya Allah tidak akan kekurangan keluarganya.
tidak akan kekurangan, anak istrinya tidak akan kekurangan insya Allah masalah hal-hal duniawi, masalah hal-hal terlebih kalau misalnya bapak sudah meninggal dunia dan ibu statusnya seorang janda. Sebisa mungkin. Kalau emang tidak bisa memberikan 1 juta ya berilah 100.000. Kalau nggak bisa ya berilah 50.000 dengan meminta maaf dan lain sebagainya. Mohon maaf, insya Allah seorang ibu itu tidak menuntut. Ibu orang tua itu nggak menuntut. Karena memang itu bukan sebuah kewajiban sebetulnya. Tapi itu sebuah kelaziman ya, maksud saya kelaziman. Berbeda kewajiban dan kelaziman. Jadi seperti itu, saya harapkan tetap mendapatkan jatah orang tua itu dari rezeki kita. Meskipun itu hanya sedikit. Kalau sedikit misalnya, bulan ini kita ngasih orang tua kita cuma 50.000. Maka orang tua akan, ya Allah, alhamdulillah anak saya ngasih 50.000. Ya Allah berikan rezeki ya Allah. Berarti dia ngasih 50.000 ini dia sedang nggak punya rezeki kan seperti itu. Itu kan menambah doa kita. Dan alhamdulillah tahaddusan binikmah saya masih seperti itu. Meskipun ya saya nggak PNS ya seperti Ahmad Jadul Haq tapi alhamdulillah saya masih bisa memberi, apalagi yang PNS kan seperti itu tuh. Mafhumnya seperti itu. Jadi saya yang ya pekerjaan saya nggak jelas ya. Dosen itu kan dodolan sendok kalau bahasanya itu. Tugasnya sak dos, gajinya sak sendok. Tapi alhamdulillah ya barokah memberi orang tua itu, beri ibu saya itu alhamdulillah hidup saya pas-pasan. Pas pengen makan enak ya ada, pas pengen liburan ya ada, pas butuh ini ya ada, pas pengen beli ini ya ada. Itu pas-pasan. Barokah itu. Barokah doa dari orang tua. Seperti itu Bapak Kurniawan. Iya, Ustaz. Terima kasih jawabannya, Ustaz. Ada lagi? Oke, Taib. Syukran Ustaz atas jawabannya. Jadi begitu, Bapak Kurniawan. Silahkan dinafkahi istri terlebih dahulu ya, dan juga orang tua. Kalau ada ini ya, rezeki insya Allah. Kelaziman. Baik, teman-teman, Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, ya, dipersilahkan bisa melalui chat Zoom atau langsung diaktifkan mic-nya juga bisa. Aktifkan kameranya ya, kalau ingin bertanya terkait materi kita malam hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya mungkin saya yang mau bertanya. Saya mau bertanya terkait bagaimana status istri para ulama-ulama terdahulu, Ustaz, yang mendapatkan sikap demikian dari pasangannya. Apakah mereka lantas langsung dikenakan azab dari Allah karena menyiksa seorang suami pasangannya dengan perbuatan yang tidak baik, atau malah mereka istri tersebut juga mendapatkan ampunan berkat doa dari suaminya, misalkan ulama atau syekh tadi yang ketika diperlakukan demikian oleh istrinya, beliau bersabar lantas mendoakan agar istrinya diampuni. Kira-kira bagaimana itu, Ustaz? Iya. Fajaza'u sayyatun mithluha ya. Keburukan itu akan mendapatkan keburukan yang setimpal. Tapi berbeda lagi ketika keburukan itu sudah dimaafkan oleh objek, oleh orang yang dia itu sebagai objek keburukan itu sendiri. Makanya, kenapa sih umat Nabi Muhammad, orang-orang kafir Quraisy yang menyerang Nabi Muhammad, yang memerangi Nabi Muhammad, itu kok justru mereka itu tidak seperti umat-umat zaman dahulu, dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebelum mereka melukai Nabi Muhammad sudah memaafkan.
Sehingga apa? Sehingga seperti itu loh mulianya Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Setiap dari umat Nabi Muhammad, apalagi Nabi Muhammad sendiri ya, setiap umat Nabi Muhammad itu mempunyai karamah, mempunyai kemuliaan. Jadi bahasa Jawanya itu ngualati. Ngualati. Setiap dari kita itu ngualati. Setiap dari umat Nabi Muhammad itu ngualati. Maka agar orang yang mendolimi kita tidak kualat, itu kita harus lebih memaafkan. Sudah memaafkan, sudahlah saya maafkan saja. Agar apa? Agar dia tidak mendapatkan buah dari keburukan dia kepada saya. Ini hebat orang semacam ini. Ini yang hidup dengan cara Nabi Muhammad seperti ini. Berbeda kalau dia itu memendam, semoga akhirnya mendoakan yang jelek-jelek. Oh, kamu menzalimi saya ya. Semoga nanti kamu dapatkan laknat. Itu bukan manhaj Nabi Muhammad. Itu bukan metode hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'fu wasfahu. Ya sudah, maafkan saja. Wasfahis safhal jamil. Maafkanlah dia dengan cara yang terbaik. Quran sampai ngomong seperti itu. Jadi di Al-Quran itu ada metode as-safh atau ada metode memaafkan, konsep memaafkan ya. Dalam ilmu sosial itu konsep memaafkan ini sangat penting sekali dan Al-Quran sudah berbicara tentang itu. Wasfahis safhal jamil. Maafkanlah orang yang berbuat salah kepadamu dengan cara yang terbaik. Jadi itu tadi, kalau kita cinta kepada orang itu, kita cinta kepada istri kita cinta kepada suami kita, maka kita tidak mendoakan buruk untuk suami kita. Maka kita maafkan agar apa? Agar dia tidak tertimpa keburukan yang dia orang hebat ini. Ini umat Nabi Muhammad SAW yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Makanya kalau kita, yang sering saya ulang, kalau kita melihat orang lain sebagai umat Nabi Muhammad, maka tidak akan ada kebencian, tidak akan ada iri dengki, niatan buruk kepada orang itu. Maka siapapun yang berbuat buruk kepada kita, siapapun yang mempunyai niatan buruk kepada kita, maka kita maafkan dan kita lihat dia sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap dari kita itu mempunyai karamah, mempunyai kemuliaan. Karena apa? Karena dia dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selama ini kan tidak. Saya marah ke Jadul karena saya melihat Jadul. Jadul ya Jadul. Saya marah ke Mizan karena saya melihat Mizan. Mizan ya Mizan. Tapi saya tidak melihat bahwasanya Jadul adalah umat Nabi Muhammad. Mizan adalah umat Rasulullah. Kalau saya melihat itu, maka tidak mungkin saya mencaci maki. Tidak mungkin saya membenci. Tidak mungkin saya mempunyai niatan buruk kepada orang-orang itu. Karena apa? Karena ada nama Nabi Muhammad yang disematkan pada dirinya. Karena dia ummatun nabiyina Muhammad. Seperti itu. Oke, Tayyib, syukran kasiran Ustaz atas jawabannya. Baik, jadi demikian tadi penjelasan dari Ustadz dan juga jawaban-jawaban yang telah disampaikan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Semoga apa yang Ustadz sampaikan betul-betul bisa menjadi hikmah dan mencerahkan kita semua. Amin. Sepertinya waktu sudah cukup, jadi tidak ada pertanyaan lagi. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini, tadi ini Ustaz, ada permohonan dari salah satu teman kita, Saudara Munir yang lagi sakit sama istrinya, mohon minta didoakan juga sekalian sembari menutup kegiatan kita membaca doa khataman seperti itu. Jadi langsung saja kita berikan kesempatan kepada Ustadz untuk
memimpin doa khataman kitab pada malam hari ini, dan juga kita memohon berkahan dari doa-doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz. Kepada Al-Ustaz, persilahkan dengan hormat. Monggo, Ustaz. Wa tamami kulli sul bijahir Rasul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وضوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا غفار يا رحمن يا رحيم، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم بارك لنا في حياتنا، وبارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في تلاميذنا، وبارك لنا في بيوتنا، وبارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في علومنا، وبارك لنا في خطواتنا، وبارك لنا في مستقبلنا يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran Ustadz. Jazakumullah ahsanal jaza atas kesempatannya pada malam hari ini, dan juga atas ilmu dan nasihat-nasihat baiknya. Baiklah teman-teman semua, Bapak Ibu, sebelum kita menutup kegiatan malam hari ini, bagaimana Mizan, ada foto bersama? Ada. Ya, Silakan jadi untuk menyalakan kamera ya. Ya, dimohon teman-teman semua agar bisa mengaktifkan kamera karena kita mau mengambil gambar sebagai dokumentasi, insya Allah. Ya. Tidak bisa. Zan, antum yang foto, Zan. Ya, siap. Kita tunggu 1 sampai 10 ya. Teman-teman bisa menyalakan kameranya karena ini pertemuan terakhir, dan semoga kita mendapatkan keberkahan di doa khataman tadi, dan semoga yang sakit, Mas Munir dengan istri dan seluruh yang diberikan cobaan sakit diberikan kesembuhan. 1 sampai 10 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, kita foto bersama ya. 1, 2, 3. Baik, sampun. Oke. Syukran jazilan Mizan dan Ustadz atas kesempatannya. Demikian dari kami selaku moderator. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.
wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jan, salamku dijawab, Jan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.